Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yang mana mata pelajaran tersebut ada pada bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Adapun submateri untuk kali ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Terus tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi. Yang kedua, insya Allah untuk pekan depannya kita pelajari, yaitu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Yang pertama, bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Jadi, interaksi yang terjadi dalam masyarakat itu menghasilkan pola-pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan mengubah kondisi masyarakat itu sendiri. Jadi proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Jadi interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kondisi kesatuan dan meningkatkan solidaritas masyarakat. Adapun bentuk interaksi sosial asosiatif itu yang pertama atau A adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Jadi kerjasama itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama itu bisa satu orang ataupun beberapa orang, yang jelas tujuannya sama. Ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama, kerukunan. Kerukunan adalah hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Yang jelas, setiap bentuk kerjasama itu dalam hal untuk kerukunan, ya, untuk saling kerukunan itu tercipta apabila kita saling mempercayai, apabila kita saling menghormati, apabila kita saling menghargai, saling memaknai kebersamaan akan apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bargaining. Jadi bentuk kerjasama yang kedua yaitu bargaining. Bargaining itu adalah tawar-menawar. Bargaining adalah pertukaran barang dan jasa antar dua organisasi atau negara, yang mana perjanjian ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan bersama agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jadi bargaining ini dilakukan oleh bisa berupa pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau negara. Jadi perjanjian ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan bersama agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jadi hubungan kerjasama antara dua organisasi atau negara, yang mana dalam hubungan kerjasama ini terjadi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Itu bargaining. Terus kooptasi. Bentuk kerjasama berikutnya adalah kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pemimpin suatu organisasi untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap organisasinya. Jadi proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pemimpin bisa dari usul-usul dari pihak-pihak lain, yang mana usul tersebut bisa mencegah terjadinya gangguan terhadap organisasinya, karena setiap organisasi itu pasti ada beberapa macam hal-hal yang bisa mengganggu. Makanya kalau misalnya pemimpin memasukkan unsur-unsur yang dapat mencegah gangguan tersebut, itulah yang dinamakan dengan kooptasi. Yang ketiga itu adalah koalisi. Jadi koalisi adalah kerjasama antar dua pihak yang memiliki kesamaan tujuan. Misalnya dalam kehidupan politik,
kerjasama antara satu partai dengan partai lainnya dalam pemilihan presiden. Misalnya seperti itulah koalisi. Terus yang kelima adalah joint venture. Joint venture itu adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dalam proyek-proyek tertentu. Misalnya bentuk kerjasamanya itu bentuk kerjasama pertambangan atau bentuk kerjasama proyek industri transportasi atau bentuk kerjasama yang lainnya. Yang penting dia dalam bentuk hal kerjasama. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi itu akomodasi adalah akomodasi itu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan atau upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik. Jadi bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai dengan meredakan pertentangan yang mana bisa menciptakan kestabilan. Itulah yang dimaksud dengan akomodasi. Akomodasi itu terdiri atas beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama adalah koersi. Koersi itu atau paksaan adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan ancaman, bisa menggunakan tekanan maupun kekerasan. Misalnya polisi di dalam meredam tawuran antar warga misalnya, yang mana dia merusak fasilitas umum atas tawuran tersebut, dia atau polisi tersebut bisa menggunakan gas air mata ya untuk membubarkan tawuran tersebut. Itu bentuk akomodasi dalam hal koersi atau paksaan. Dipaksa orang yang melakukan ancaman, orang melakukan tekanan itu untuk menghentikan kekerasannya. Ya seperti tadi itu contoh. Yang kedua, kompromi. Jadi kompromi itu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih saling mengurangi tuntutannya agar tercipta penyelesaian masalah. Misalnya kompromi antar misalnya partai politik dalam pemilihan presiden, kompromi misalnya kerjasama yang dilakukan menghilangkan pertikaian sehingga tercipta penyelesaian masalah seperti itu. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu suatu cara penyelesaian perselisihan antara dua pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jadi pihak yang ketiga ini memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat menghasilkan keputusan yang mengikat. Misalnya penyelesaian pertikaian antar buruh misalnya dengan pemilik perusahaan. Ketika buruh merasa gajinya tidak sesuai dengan kerjanya, maka dia melakukan pertikaian dengan pihak pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah pihak dinas tenaga kerja misalnya. Seperti itu. Yang keempat, ya, yang bentuk akomodasi yang keempat adalah mediasi. Mediasi yaitu cara menyelesaikan perselisihan di mana pihak yang berselisih dibantu pihak ketiga yang keputusannya tidak mengikat. Jadi mediasi ini pihak ketiganya yang bisa menyelesaikan masalah ini tidak harus bersifat netral, artinya hanya menjadi penengah saja untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Misalnya ada warga yang bersengketa terkait pembangunan jalan di perbatasan wilayahnya. Misalnya mereka meminta pihak ketiga untuk menjadi penasehat atau
penengahnya atas konflik tersebut. Itu namanya mediasi. Terus yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi yaitu upaya untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih agar tercipta suatu persetujuan bersama, yaitu konsiliasi. Dipertemukan apa keinginan-keinginan yang dari pihak-pihak yang berselisih supaya ada persetujuan bersama. Misalnya di dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah misalnya, ada keinginan-keinginan pihak yang mana saling mempertahankan pendapatnya, maka guru misalnya atau pihak sekolah itu menjadi penengah, ya, menjadi penengah dengan mengumpulkan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih itu agar dicarikan jalan tengahnya atau persetujuan bersama. Yang keenam yaitu toleransi, yaitu bentuk akomodasi yang tidak direncanakan, di mana sikap atau karakter individu berusaha menghindarkan diri dari perselisihan. Jadi toleransi ini lebih mengarah ke legowo, ya, memberikan kesempatan atau bertoleransi dengan orang-orang yang memiliki memang hak atas itu, di mana sikap atau karakter individu itu berusaha menghindarkan diri dari perselisihan. Misalnya adanya toleransi antar penganut agama di Indonesia, ya, dapat kita lihat bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia itu orang-orangnya saling bertoleransi. Misalnya pada perayaan hari raya Idul Fitri, agama-agama yang lain itu memberikan toleransi, memberikan kebebasan untuk melakukan, orang-orang muslim melakukan ibadahnya. Misalnya agama Kristen melakukan Natal, ya, merayakan Natal, maka agama Islam maupun agama-agama lainnya memberikan kesempatan untuk agama tersebut melakukan ibadahnya pada saat itu. Itu namanya toleransi. Selanjutnya adalah stalemate, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih berhenti dengan sendirinya karena masing-masing pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi berhenti dengan sendirinya perselisihan atau pertengkaran tersebut karena sama-sama seimbang kekuatannya. Akhirnya tidak ada yang mau tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau dikalah. Lambat laun akhirnya berhenti dengan sendirinya perselisihan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan stalemate. Yang kedelapan, akomodasi berikutnya, bentuk akomodasi yang kedelapan adalah adjudikasi, yaitu upaya penyelesaian perkara melalui keputusan yang berwenang di pengadilan. Misalnya ada dua orang yang saling berselisih, misalnya perselisihan merasa masing-masing memiliki hak atas tanah misalnya. Karena tidak ada penyelesaian melalui antara kedua belah pihak, maka keputusannya itu dibawa ke ranah hukum atau keputusannya itu diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti di pengadilan. Jadi itulah tadi bentuk-bentuk akomodasi. Selanjutnya yang C ini bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang C adalah, atau yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya bakso makanan, misalnya dalam hal makanan, ya, bakso makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, misalnya dari daging ayam, yang mana pengolahannya dilakukan di Indonesia. Itu contoh asimilasi. Contoh yang berikutnya adalah misalnya orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih misalnya. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi itu sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi itu yang dimaksud dengan asimilasi, cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai. Selanjutnya tugas.
Adapun tugasnya, silahkan anak-anakku berikan contoh masing-masing satu contoh, bentuk akomodasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh yang diberikan itu koersi, kompromi, apa contohnya, arbitrasi apa contohnya, mediasi apa contohnya, konsiliasi apa contohnya, toleransi apa contohnya, stalemate apa contohnya, adjudikasi apa contohnya. Jadi silakan anakku kerja di buku tugasnya, dikumpul terus di WA Ustazah hasil dari tugasnya. Sekian, syukran atas perhatiannya nak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.